Jadi nanti Bapak Ibu di sini masih bisa merubah-rubah sampai 16 Mei 2025 atau sampai Bapak Ibu klik final verifikasi di sini. Nah, di sini juga Bapak Ibu kami sudah memberikan untuk list data pegawai ya. Kalau Bapak Ibu mau dicek dulu yang sesuai total di sini itu siapa-siapa aja namanya. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke verifikasinya ya. Jadi Bapak Ibu tinggal diklik aja di sini, pilih verifikasi, kemudian di sini dipilih yang bersangkutan itu sedang apa misalnya sedang tugas belajar atau misalnya yang tidak aktif atau sudah masuk masa pensiun. Ini nanti tinggal dipilih aja ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya yang bersangkutan itu tidak dalam kondisi yang lain seperti yang ada di sini, itu dipilih saja yang dialihkan seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu tinggal diulang secara terus-menerus ya. Ini tinggal dipilih aja sampai semua datanya selesai. Nanti kalau sudah termapping semua dan di sini sampai tulisan yang belum mapping itu 0, itu Bapak Ibu baru bisa klik final verifikasi. Tapi kalau misalnya belum semuanya di verifikasi, itu Bapak Ibu tidak bisa. Karena nanti akan ada error seperti ini ya Bapak Ibu. Ada error terdapat ASN yang belum di-mapping. Nah, selama belum difinalkan Bapak Ibu, ini masih bisa ya dilakukan perubahan. Jadi kalau misalnya ini sebelumnya sudah terpilih dialihkan, terus ternyata sudah dikonfirmasi ke bagian lain misalnya, ternyata yang bersangkutan itu sudah pindah instansi. Nah, ini masih bisa dirubah. Ya, jadi sebelum Bapak Ibu finalkan, ini semua data-data yang diverifikasi di sini masih bisa dirubah. Nah, tadi tugas Bapak Ibu selesai sampai di final verifikasi di sini. Oh ya, nanti kalau misalnya sudah lewat dari tanggal 16 Mei 2025, itu nanti final verifikasi akan dijalankan secara otomatis oleh sistem ya Bapak Ibu. Jadi setelah tanggal 16 Mei Bapak Ibu sudah tidak bisa berubah-ubah lagi nih data verifikasinya di sini. Ya, kurang lebih dari sisi aplikasi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi cukup mudah, tinggal ditambahkan role-nya, kemudian masuk ke menunya dan dilakukan verifikasi satu persatu orang-orang yang akan dialihkan. Ya. Kurang lebih dari saya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke baik atau ke Mbak Mita. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan Ibu Ika beserta Mas Zahir Priwadanu. Baik, acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan kepada pemateri, kami persilakan untuk raise hand, sebutkan nama dan instansinya, atau dapat juga mengisi slide pada link yang sudah kami sampaikan pada kolom chat. Dipersilakan. Oke. Kami langsung saja dari Sulawesi Selatan. Kami persilakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu narasumber dan Ibu moderator yang telah bersama kita di Zoom ini. Namun sebelumnya saya mohon maaf Bu, kami bukan dari BKPSDM maupun dari BKD. Kami dari instansi pertanian ikut bergabung. Kalau memang dibolehkan untuk lanjutkan, saya boleh lanjut. Kalau tidak, saya tidak lanjut. Karena saya kebetulan dapat link, jadi saya membantu saja. Kalau boleh saya untuk dilanjutkan, silakan, saya siap. Kalau tidak, mohon izin Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak. Bagaimana untuk dari Ibu Ika atau Mas Danut, kami persilakan. Boleh Pak, pertanyaannya singkat saja ya. Oh siap. Nanti siap. supaya kita ke teman-teman BKD akan melakukan proses Siap.
Siap. Baik Bu. Kebetulan saya selaku admin Epusdo kemarin setelah mengarahkan teman-teman untuk registrasi lebih awal dari Kementerian Pertanian meminta untuk registrasi, sehingga teman-teman kami sudah melakukan registrasi ke tingkat Kementerian Pertanian, dalam hal ini BPSDM Bu. Namun kemudian tadi arahan dari Ibu di mana untuk penyuluh yang dialihkan itu boleh juga diverifikasi penyuluh yang pengangkatan 2024. Ini ada beberapa orang yang masuk di dinas kami, kemudian itu boleh dilakukan atau tidak. Ya, demikian Bu. Dan ada penyuluh-penyuluh kami yang dari penyataran juga kemarin sempat ragu untuk bisa masuk di di verifikasi untuk masuk ikut registrasi kemarin yang penyataan dari jabatan struktural yaitu eselon 4 masuk di jadi fungsional penyuluhan. Tapi ada beberapa yang tidak sempat registrasi. Apakah itu juga bisa dilakukan? Saya kira itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari teman-teman Kementan ada yang mau ditanggapi dulu. Lalu apakah masih join? Atau Mas Danang masih join tidak ya? Kalau tidak, kami yang menjawab sesuai arahan. Oke, izin Bapak Bu Dir dari Bu Direktur Bu Jumi atau Bu Sriwet ada yang ingin disampaikan dulu Bu? Ya, baik. Pak Ridwan ya. Siap Bu. Kata Pak Lopo Bu. Ya, siap Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Mungkin nanti kaitan untuk pelaksanaan verifikasi ini nanti Bapak juga berkoordinasi ya Pak. Mudah-mudahan teman-teman BKP SDM atau BKPP ada di Zoom ini juga ya Pak, yang dari Kota Palopo, sehingga nanti bisa berkoordinasi Pak, karena memang untuk pengalihan ASN penyuluh pertanian ini seluruhnya Pak, artinya memang secara data maupun pembinaan ada di Kementerian Pertanian, tetapi nanti pelaksanaan tugas-tugasnya tentunya tadi sudah disampaikan Ibu Kepala Biro itu berada di wilayah masing-masing gitu. Nah, untuk yang teman-teman yang memang saat ini masih dalam proses pengadaan, nanti kita berprogres ya Pak, karena memang kan sebagian datanya juga sudah ada yang memang ditetapkan SK-nya. Nah, nanti ini berproses karena memang ada yang memang tahapannya mungkin untuk CPNS sudah MT per 1 Juni, nah sedangkan P3K tentunya ini masih di 1 Oktober. Nah tentunya ini kami berprogres juga, nanti juga mohon bantuannya Pak untuk selalu berkoordinasi, berkomunikasi dengan teman-teman unit pengelola kepegawaian di Kota Palopo ya. Mungkin itu dari saya Pak, terima kasih banyak. Siap, terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ridwan atas pertanyaannya. Sudah cukup ya Pak ya? Terima kasih Bu. Baik Pak. Untuk selanjutnya pertanyaan dari BKD Provinsi Kepulauan Riau kepada Ibu Levaria Wita, kami persilakan. Ya, bertahap ya, ada 2 tahap. Tahap Pada pertama, Ibu Levaria Wita, PNS kami dulu ya. persilakan silakan. Oke, iya. Terima kasih pada Bu Mita atas kesempatannya. Sedikit saja karena mungkin banyak yang bertanya. Jadi terkait pengalihan ini kemarin juga memang kami bertemu dengan beberapa kawan-kawan pejabat fungsional penyuluh pertanian. Dan ada beberapa dari mereka mengkhawatirkan ketika ada pengalihan mereka kemungkinan dimutasi di luar. Ternyata tadi di depan sudah dijawab tidak ada. Cuman di kami untuk saat ini sedang berproses, ada beberapa kawan penyuluh pertanian mau mengundurkan diri dari jabatan fungsionalnya. Tuh, yang Dan mereka sedang mengusulkan. diri. Nah, yang saya tanyakan ketika nanti di tanggal 16
kita confirm verifikasi untuk pengalihan, apakah masih dimungkinkan untuk mereka mengusulkan pengunduran diri atau sudah di cut off, artinya mereka tidak bisa lagi proses pengunduran diri tapi langsung teralihkan ke pusat. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Leva. Kepada Pak Zahir Iwandanu atau Ibu Ika, mohon maaf jika ingin menjawab kami persilahkan. Iya mungkin Mbak, kalau di verifikasi yang sekarang itu tidak ada pilihan mengundurkan diri ya. Jadi memang ini pun kami mendapat arahan untuk yang memang datanya sudah sesuai, itu akan kami progres pengalihannya tadi dari arahan dari pimpinan. Tapi mungkin dari Bu Direktur ada yang ingin ditambahkan, Bu Sriwit atau Bu atau dari teman-teman Kementan kalau mau menambahkan tidak apa-apa. Cuman kalau dari sisi verifikasi yang saat ini itu tidak ada mekanisme mengundurkan diri ya Mbak ya. Jadi memang verifikasinya adalah dialihkan atau memang dia secara data mungkin sudah pensiun atau CLTN atau sedang tugas kerja dan lain-lain. Ya, saya menambahkan Mbak Ika. Jadi untuk saat ini semua data yang ada yang saat ini statusnya masih penyuluh pertanian, belum ada mekanisme untuk pengunduran diri ya. Artinya data ini yang nanti yang sebenarnya kita progres dulu gitu ya, untuk nanti bisa bisa menjadi catatan juga buat di Kementan nanti dalam proses tindak lanjut Inpres gitu. Nah ini yang menurut kami perlu yang memang yang dilakukan nanti hanya berdasarkan kriteria yang sudah tadi disebutkan oleh Ibu Ika ya, untuk bisa nanti itu yang diverifikasi. Mungkin itu. Terima kasih. Zoomnya udah penuh 1000 isinya ya, nggak bisa lagi nonton di sini aja. Saya juga kalau ada keluar ini nggak bisa masuk lagi nih. Oke lanjut Mbak Nita. Baik, terima kasih Bu Jumiati. Untuk selanjutnya pertanyaan dari BKPSDM Padang Lawas Utara, kami persilakan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ada satu pertanyaan Bu dari BKPSDM Padang Lawas Utara terkait dengan suratnya Bu ke PPK. Jadi ada dasar kita selain daripada Inpres yang sudah memang kita peroleh. Kira-kira kapan ya Bu suratnya supaya kita bisa berikan kepada PPK kita. Demikian Bu. Aja kita. Ini surat untuk pengalihannya ya Pak ya? Iya Ibu. Oh iya, nanti mungkin akan diinformasikan lebih lanjut ya Pak. Ini sedang masih disusun soalnya surat dari Kementerian Pertanian atau dari BKN untuk proses pengalihannya ya. Satu lagi Bu, mohon satu lagi Bu, kalau misalnya seandainya yang bersangkutan tidak bersedia untuk dialihkan atau bagaimana, itu bagaimana Bu? Tuh nanya lagi. Ya, sesuai dengan instruksi harusnya tidak ada yang tidak bersedia ya Pak. Tadi kan seperti arahan Bu Karo, secara tempat bekerja tidak berpindah ya Pak ya. Hanya status kepegawaiannya yang berubah ya, dari pegawai daerah menjadi pegawai Kementerian Pertanian gitu Pak. Jadi kalau misalnya secara lokasi kerja sebenarnya tidak berubah gitu ya. Tapi mungkin dari sisi penghasilan dan sisi layanan kepegawaiannya yang berubah karena jadinya diatur di Kementerian Pertanian gitu sih Pak. Jadi memang tidak ada opsi kalau yang verifikasi sekarang adalah untuk memilih untuk tidak ikut dipindahkan, itu tidak ada Pak opsinya. Oke, terima kasih Ibu. Dipindah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari BKPSDM Kabupaten Manggarai kepada Bapak Wibisono, kami persilakan. Ya sorry ya, ini soalnya saya coba pakai OBS atau TikTok live di ini nggak bisa ya. Jadi ya kayak gini. Halo, selamat siang. Nontonnya.
Harap maklum, Selamat siang, nggak Pak. bersih live-nya. Ya, pertanyaan saya yang pertama Ibu, mungkin ke BKN-nya terkait penambahan admin tadi. Apakah penambahan admin itu memberikan akses untuk khususnya untuk yang admin instansi yang di penyuluh pertanian tadi itu, apakah memungkinkan bisa mengakses ke semua data di CISN atau hanya untuk yang menu untuk pindah instansi? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait data kita yang sekarang ini masih pengajuan proses verifikasi data untuk yang telah ditetapkan lulus P3K maupun CPNS, itu kan masih dalam proses ini. Dengan tadi waktu yang ditetapkan itu tanggal 16 Mei, mungkin jadi pertimbangan lagi. Datanya dipindahkan, Apakah semuanya nanti dipindah ini tetap di tanggal tahap 16 tahap Mei verifikasi, menjadi, mana yang finalisasi dari meninggal, semua mana proses, yang udah pensiun. Nanti istilahnya, dikasih datanya dari mutasi mereka, ke kita tinggal checklist pusat saja. itu. Pilih Dengan data tadi mereka, mempertimbangkan aktif, meninggal, kita kan, pensiun, tugas belajar gitu ya. untuk yang CPNS sama P3K-nya itu masih dalam proses verifikasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah memungkinkan ada PNS yang misalnya dia ini sarjana pertanian, kemudian ingin menjadi pegawai pusat ini? Dan ada kemarin yang bertanya ke kami di BKPSDM, apakah memungkinkan untuk mereka itu diberi akses begitu? Mungkin nanti itu yang kami butuh jawaban. Ya, untuk sementara itu, terima kasih. Saya jawab yang pertama dulu ya. Yang terkait akses itu dia hanya akan melihat data yang diverifikasi saja. Jadi kalau diberikan layanan yang tadi, dia hanya melakukan verifikasi saja, Mas. Dia tidak bisa mengakses data yang lainnya. Jadi menu yang muncul pun hanya satu, ya, menu verifikasi saja. Dan transaksi yang dilakukan di situ hanyalah benar-benar verifikasi saja, verifikasi terhadap data orang-orang yang ada di situ. Kemudian yang kedua, tadi apa yang kedua? Terkait yang masih dalam proses Masih proses. Nah, kalau yang masih proses itu nggak apa-apa, Mas. Nanti kan datanya sudah pasti mereka menduduki jabatan penyuluh pertanian ya. Jadi mungkin itu nanti mekanismenya di kami dengan teman-teman Kementerian Pertanian bisa langsung kita alihkan gitu ya. Jadi kan ini kan karena ASN baru dengan formasi yang sudah pasti penyuluh pertanian gitu ya. Jadi otomatis memang mereka akan dialihkan ke Kementan. Untuk yang sekarang itu yang lebih difokuskan adalah ASN-ASN yang sudah lama bekerja, yang mungkin gitu ya, kita punya selisih data atau kelewatan data yang mungkin sudah UPOM, sudah dilantik tapi datanya belum terupdate gitu ya, atau mungkin sudah terupdate tapi ternyata sudah dilantik di jabatan lain gitu ya. Itu yang diverifikasi, atau yang mungkin sudah pensiun itu yang diverifikasi di layanan ini gitu ya. Nah kemudian kalau yang tadi nanti mungkin dari teman-teman Kementerian Pertanian ya, karena ini kan berarti data tambahan di luar yang memang sudah kami padatkan dari teman-teman BKN dan teman-teman Kementerian Pertanian. Nanti mungkin ada mekanismenya seperti apa gitu ya, untuk tadi ya misalnya dia satu Kementerian Pertanian gitu ya, karena yang dialihkan itu bukan S1 pertaniannya tapi jabatan fungsional penyuluh pertanian. Jadi dia harus menduduki jabatan penyuluh pertanian dulu baru bisa dialihkan ke Kementerian Pertanian. Ini Mbak Ika menambahkan. Iya silakan Mas. Maaf baru muncul lagi tadi sambil Mbak Ika. Ini dari Kabupaten Manggarai. Jadi untuk yang terakhir kami ingin respon bahwa untuk saat ini uji kompetensinya kan masih tutup ya Bapak. Jadi biar tidak mengganggu proses pengalihan, artinya yang kami alihkan betul tadi kata Bu Ika bahwa yang sudah definitif jabatan penyuluh pertanian baik PNS atau P3K. Jadi yang baru ingin itu yang tidak bisa dulu. Gitu. Jadi itu yang tidak termasuk gitu ya. Mungkin demikian Bu Ika. Oke, kita lanjut ya Mbak Mita, silakan. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pak Danang dari OSDM Kementerian Pertanian dan Ibu Ika Setiawati. Untuk selanjutnya pertanyaan dari BKPSDM Kabupaten Situbondo. Silakan. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Izin, apakah suaranya terdengar, Pak? Bu? Sudah terdengar, Pak? Sudah terdengar, siap. Izin, kami mencoba mengaktifkan rule-nya, kemudian kami cek data yang perlu kami verifikasi ada 55 menurut data dari CISN. Kemudian kami coba unduh datanya 55, tapi di list data yang muncul itu hanya 54. Seperti itu. Jadi ada selisih satu data. Jadi kemudian kami cek ternyata ada satu nama dari unduh list pegawai dengan list data yang tampak ini nama yang tidak ada atas nama Aan. Mohon untuk solusinya bagaimana terkait penyajian datanya karena ini menyangkut kesejahteraan yang bersangkutan dan proses updating data yang tentunya apabila kami ada kesalahan atau ketidaksesuaian dalam prosesnya, kami khawatir akan menjadi kesulitan di kemudian hari. Seperti itu. Oke Pak, kami cek dulu ya. Situbondo ya Pak, kabupaten ya. Tim nanti dicek dulu ya Kabupaten Situbondo ini antara downloadan sama view datanya selisih satu ya Pak ya. Betul. Siap, oke. Terima kasih Pak. Masukannya teman-teman yang lain mungkin bisa sambil dicek ya minimal data yang muncul dengan data downloadannya itu sesuai. Nah, yang karena fokus kami adalah tadi di modul verifikasi ini gitu ya. Kalau untuk kebijakan dan lain-lain mungkin nanti bisa dengan teman-teman Kementerian Pertanian gitu ya. Teman-teman bisa melakukan pengecekan dulu ya terhadap layanannya. Makasih Pak masukannya. Kami cross check nanti kami info di chat ya. Siap. Baik, terima kasih sebelumnya. Untuk selanjutnya pertanyaan dari DPRD Provinsi Gorontalo. Ngopi lu guys, ngopi. Ini ada yang bawain kopi. Masuk baik dulu. Ngopi. Belum bang. Izin, suara saya terdengar? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait dengan batas waktu sampai tanggal 16 Mei. Kami itu ada beberapa pejabat fungsional, khususnya penyuluh pertanian akan diangkat. Kemudian sekarang kan sementara proses pengusulan di aplikasi Imut BKN untuk mendapatkan praktek dari BKN. Seandainya melewati tanggal 16, beberapa pejabat fungsional itu belum diangkat, apa masih ada tambahan waktu lagi atau bagaimana solusinya untuk pejabat fungsional penyuluh yang dilantik setelah tanggal 16 Mei. Nah, selanjutnya di Kementerian Pertanian juga sedang mengeluarkan surat uji kompetensi. Ini masih ada dikasih batas waktu sampai tanggal 12 Mei untuk uji kompetensi pengangkatan kejabatan fungsional khususnya di pertanian. Salah satunya itu penyuluh pertanian. Nah, bagaimana pejabat-pejabat pelaksana atau pejabat struktural yang akan beralih ke penyuluh pertanian? Silakan Pak, di suratnya itu untuk ujiannya itu sampai dengan untuk penyuluh pertanian 26 Mei, padahal sudah melewati tanggal 16 Mei. Nah, itu yang ingin kami tanyakan, bagaimana nasib PNS yang diangkat proses perpindahan setelah tanggal 16 Mei. Terima kasih. Mungkin Mas Danang dari sisi kebijakannya seperti apa? Ya, terima kasih Bu Ika. Pertama, kalau ada nanti data penyuluh pertanian yang di luar daftar konfirmasi, jadi data konfirmasi yang nanti muncul di aplikasi CISN itu adalah hasil pemadanan Kementan dengan BKN yang sudah kami lakukan. Jadi kalau ada nanti penyuluh pertanian di luar daftar itu, ada mekanisme verbalnya manual. Artinya Bapak Ibu kirim saja datanya yang memang jabatannya sudah definitif penyuluh pertanian itu ke email kami tadi yang ditunjukkan tadi saat Bu Karo memberikan arahan. Nah, kami akan lakukan verbal dulu. Jadi nanti kami akan verbal, artinya kami ingin memastikan orang-orang itu memang sudah ukom belum di kami. Karena kan penyuluh pertanian itu ukomnya di kami ya Bapak Ibu ya.
Nah, jangan sampai nanti ada orang penyuluh pertanian, tapi di kami itu tidak ada data UPOM-nya. Artinya belum pernah UPOM atau sudah penyuluh pertanian, kan nggak mungkin ya Bapak Ibu ya. Nah, kami menjaga saja, kami lihat. Tapi kalau memang sudah UPOM, ini nanti yang kita lakukan secara manual. Jadi ada mekanisme nanti manual Bapak Ibu. Tetap kalau di kami ikan sepat, ikan gabus makin cepat makin bagus Bapak Ibu. Kalau bisa Bapak Ibu lakukan sebelum tanggal 16 Mei. Hari ini sudah start dan saya yakin Bapak Ibu mungkin sudah biasa kontak dengan tim Biro OSDM, terutama dengan timnya Bu Yulia ya. Silakan nanti kita update-updatean gitu ya. Termasuk yang uji kompetensi. Jadi baru kemarin saya pastikan lagi ke Bu Karo Bapak Ibu bahwa uji kompetensi itu di luar jabatan penyuluh pertanian. Setahu kami itu di freeze ya. Karena kalau itu nggak di freeze ya kita nggak final-final datanya Bapak Ibu. Jadi sampai proses pengalihan ini selesai, mungkin ya penyuluh pertanian akan di freeze dulu kalau untuk pengangkatan baru ya. Untuk pengangkatan baru. Nanti kalau misalkan ada perubahan, kami akan sampaikan lewat partner saya, itu Ketua Tim Kerja Jabatan Fungsional. Mungkin demikian Bapak, Bu Ika. Siap, terima kasih Pak. Sama-sama Bapak. Baik, terima kasih Pak Danang untuk jawabannya. Untuk Pak Natsir, apakah sudah jelas Pak? Cukup ya Pak ya? Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari BKPSDM Kabupaten Cirebon kepada Bapak Priyo Ilham, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Mohon izin, Bu. Ada pertanyaan dari kami dari Kabupaten Cirebon. Kebetulan di kami Pak ada penyuluh pertanian yang sudah dinyatakan lulus mengikuti uji kompetensi ke JF di luar pertanian. Nah, apakah dimungkinkan sebelum verifikasi ini yang bersangkutan diangkat ke jabatan fungsional di luar JF pertanian, atau ada kebijakan lain, apakah ataupun misalnya setelah verifikasi diangkat, apakah dimungkinkan juga gitu? Karena kan verifikasi paling diberikan waktu sampai dengan 16 Mei. Mungkin itu sih sementara pertanyaan dari kami. Terima kasih. Kalau P3K juga masuk ya? Saya atau Wika ini? Nggak apa-apa, yang sertifikat hukum itu kalau yang dari jabatan lain. Kalau P3K, PPL sudah wajib ikut. Hukumnya penyuluh pertanian Bapak, apakah bisa di jabatan lain? Saya izinkan, gitu ya, betul nggak? Bukan Pak, izin Pak. Penyuluh pertanian, kebetulan penyuluh pertanian ini ada 2 orang di kami sudah mengikuti uji kom di luar JF pertanian Pak, ke penyuluh Perindak kalau nggak salah ya. Itu sudah dinyatakan lulus, sudah mendapatkan sertifikasi dan rekomendasi untuk diangkat ke Jakung tersebut. Nah, sedangkan saat ini kan kita dikejar untuk verifikasi. Dia penyuluh pertanian, pertanian, betul Pak. Dia penyuluh pertanian Pak. Perpindahan dalam jabatan Mas ini Mas. Oh, mau ganti jabatan ya? Mau ganti jabatan, udah lulus hukumnya. Sudah lulus uji kom, tinggal berproses untuk pengangkatan ke Jakung barunya. Ya, apakah ini nanti tetap diverifikasi atau seperti apa Pak? Kalau dia masuk daftar konfirmasi, harusnya kan sudah bagian dari penyuluh pertanian ya Pak ya. Tapi kalau dia akhirnya tapi di situ ada pilihan pindah instansi ya. Tapi pindah instansi itu kan kalau dia di dinas ya Bu Ika ya, atau dia pindah Pemdanya Mas. Iya, jabatannya tetap ya. Jabatannya tetap. Aja dulu nanti. Ya, kalau menurut kami dari Kementan tetap freeze Pak, yang penyuluh pertanian Pak. Tapi kalau memang masih mau berjuang orangnya gitu ya, silakan aja nanti lewat manual kan gitu ya. Lewat manual saja. Kalau di kami sesuai impres tetap pengalihan Bapak penyuluh pertaniannya kan gitu ya. Apalagi sudah masuk daftar konfirmasi nanti namanya sudah ada kan gitu ya. Artinya memang sudah hasil pemadanan. Itu ya Pak ya. Ya, berarti kalau setelah verifikasi diangkat ke Jakungnya dimungkinkan gitu Pak? Terus seperti apa? Maksudnya untuk kami dari BKPSDM untuk menegaskan ke yang bersangkutan, karena kan usulan juga sudah masuk,
dan sedang akan berproses ke BKN meminta rekomendasi. Setelah itu kan mungkin akan dilaksanakan pelantikan untuk yang bersangkutan. Ya, ini hal khusus Pak, nanti silakan di email saja Bapak. Silakan segera di email saja, apalagi kalau yang bersangkutan sudah masuk dalam konfirmasi data, artinya namanya sudah muncul di aplikasi SISN. Segera Pak. Baik, siap. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari BKPSDM Kabupaten Pasuruan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Ibu terkait dengan menyambung dari pertanyaan BKPSDM yang cukup tadi, khusus yang ada di kami, ada kemungkinan JF penyuluh tersebut diproyeksikan untuk dipromosikan Ibu. Sementara kami juga masih berproses di Ibu. Apakah ini masih dimungkinkan untuk yang bersangkutan tidak dialihkan atau ada treatment khusus atau seperti apa Ibu? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Mas Danang nangkep pertanyaannya ya? Iya, artinya dia saat ini jabatannya penyuluh pertanian Pak, kemudian akan dipromosikan menjadi apa? Struktural ya? Ya, kalau memang ada rencana pelantikan sebelum tanggal 16, artinya kami butuh data dukung Pak. Butuh data dukung bahwa dia memang mau dilantik. Jadi jangan sampai nanti setelah selesai konfirmasi ternyata yang bersangkutan nggak jadi dipromosikan kan gitu ya. Artinya dia tetap penyuluh pertanian. Artinya ke depan kan tadi disampaikan Bu Karo bahwa penyuluh pertanian akan menjadi jabatan tertutup Bapak Ibu sekalian. Artinya hanya ada di Kementerian Pertanian. Nah, nanti bagian dari email saja Pak ya. Nanti Bapak tolong email info datanya si pegawai-pegawai tersebut yang mau dipromosikan. Ini kan nggak semua toh. Bapak punya stok Pasuruan berapa Pak? 60 ya, karena Jawa Timur itu kan paling banyak penyuluh ya, 3.400 penyuluh pertanian di Jawa Timur itu paling banyak se-Indonesia. Bapak punya 60, nah berarti yang dipromosikan berapa, segera di email. Jadi nanti kami akan melakukan verbal, jadi ini dipromosikan segala macam, sudah pasti kan, karena hal-hal yang khusus seperti ini kami akan laporkan ke Pak Menteri Bapak. Itu ya, karena ini bukan hal yang sederhana, sudah instruksi Presiden Bapak Ibu. Jadi tolong Bapak Ibu pikirkan, karena kalau sudah Presiden namanya kepala pemerintahan Bapak Ibu ya sudah memberikan instruksi, apalagi di dalam instruksi Inpres nomor 3 itu Bapak Ibu baca, di bawahnya itu ada instruksi ke gubernur, bupati, wali kota, itu sudah jelas Bapak Ibu. Jadi nanti hal yang khusus kami menerima selama memang dia alasannya logis. Tapi kalau memang kami lihat karena memang dia tidak mau beralih, ya sebenarnya alasannya apa akan itu ya. Kalau masalah penempatan tadi Bu Karo menegaskan, masing-masing penyuluh itu tidak akan berpindah daerah, tetap di tempat masing-masing karena memang kami butuh mereka di sana Bapak Ibu. Posisinya. Itu ya, jadi jangan khawatir nanti dipindahkan ke Jakarta. Enggak Bapak Ibu, jangan khawatir, Jakarta sudah penuh ya Bu Ika ya. Jakarta sudah penuh sekali Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak dari Pasuruan. Salam buat teman-teman di sana. Baik Pak, terima kasih. Baik Bapak. Terima kasih. Sebentar Mbak Mita. Bapak Ibu, jika pertanyaannya sama seperti teman-teman yang sebelumnya, misalnya ada yang berpindah jabatan dan lain-lain, berarti kan jawabannya sama ya. Jadi untuk tidak ditanyakan kembali ya. Jadi kalau misalnya yang mau mengajukan pertanyaan, kalau bisa pertanyaannya memang belum ditanyakan oleh penanya sebelumnya. Ya, mungkin itu Mbak Mita, silakan. Baik, terima kasih Ibu Ika Setiawati atas masukannya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari, kalau tadi kan udah dijawab, sekarang kita agak ke ini ya. Baik. Dari BKPSDM Kabupaten Tanah Tidung, kami persilakan. Wabarakatuh.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin, kami dari BKPSDM Kabupaten Tanah Tidung ingin bertanya. Mohon maaf sebelumnya kami sempat mengalami gangguan jaringan sehingga penyampaian yang disampaikan ke kami kurang begitu jelas dan sedikit mengulangi jika pertanyaan sudah ditanyakan. Yang pertama bertanya gimana untuk yang proses penetapan NIP CASN 2024. Yang kedua, bagaimana statusnya untuk yang JF penyetaraan penyuluh pertanian. Halo, terdengar ya Mbak? Terdengar Pak, terdengar. Iya, hanya itu yang ingin kami pertanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Mas Danang mungkin Sama ya? Mas lagi ya. Jadi yang akan dialihkan karena impresnya berbunyi adalah jabatan fungsional penyuluh pertanian, selama jabatannya adalah jabatan fungsional penyuluh pertanian itu akan ikut dialihkan Pak, gitu ya. Ya, mungkin menambahkan Bu Ika. Jadi nanti Bapak Ibu yang sekarang sudah ada di SPKN adalah kembali lagi kami informasikan bahwa hasil pemadanan kami tahap 1 dengan BKN, lihat daftar namanya ada atau tidak. Kalau tidak ada berarti dia masuk konfirmasi secara manual. Jadi kirim data listnya ke email Biro OSD tadi ya Bapak Ibu ya. Termasuk tadi teman-teman dari Kabupaten Tanah Tidung yang resennya kemana ini kok nggak hilang? Proses penetapan ini ada ya resennya. Kirim datanya manual Bapak. Jadi kirim saja, kami sudah pegang data juga nih. Nah ini yang kami butuhkan. Tolong kirim nama NIP-nya dan lain-lain ke email kami. Nanti kita verbal manual ya Bapak. Oh ya, kemudian gini Bapak Ibu, hasil verbal manual kami itu nanti akan kami laporkan ke BKN. Gitu ya. Jadi memang konfirmasi data meliputi 36.463. Nah nanti hasil manual berapa itu yang hasil verbal kami seperti apa. Tadi kan bahasanya ada yang mau ganti jabatan, ada yang mau promosi. Nah ini kan harus kami verbal dulu dan kami laporkan ke Pak Menteri Bapak Ibu. Gitu ya, ini ada sekian dari tempat sekian akan beralih, akan promosi. Nah itu hasilnya nanti final kami sampaikan ke BKN. Mungkin gitu ya Bu Ika. Siap Mas Danang. Ayo lanjut Mbak Mita. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari BKPSDM Kabupaten Sukoharjo, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Bu Mita? Sudah terdengar Pak, silakan. Mohon izin bertanya. Yang pertama seperti di kami itu ada P3K yang akan habis masa kontraknya pada akhir tahun. Nanti yang memperpanjang kontraknya apakah dari kami atau dari Kementerian Pertanian? Kemudian yang kedua, apakah dengan adanya pengalihan ini kami masih dapat mengajukan kenaikan pangkat JF penyuluh pertanian di periode Agustus karena proses pengalihan ini kan membutuhkan waktu. Ya, baik. Kurang lebih demikian Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Ika. Kayaknya BKN semua Mbak Ika ya. Kalau naik pangkat selama belum dialihkan berarti masih tanggung jawab BKD untuk usul kenaikan P3K pangkatnya ikut ya. Nanti kalau P3K sudah ikut dialihkan, semua. sudah dapat TMT pengalihannya, sudah beralih dalam kepegawaiannya, itu baru menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian untuk mengusulkan kenaikan pangkatnya. Kemudian yang pertama tadi apa ya? Kontrak P3K Mbak Ika. Jadi yang sudah pernah kita Kalau bahas. kontrak P3K mungkin dari Bu Sriwit ya, atau dari teman-teman Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan terkait perpanjangan kontrak itu seperti apa ya Bu? Lagi beralih ya Bu Sriwit. Sepertinya Bu Sriwit lagi Atau kami dari Kementan ikut saja ya Bu Ika ya. Artinya dari Bu Sriwit nanti jika bisa kontraknya otomatis di kami setelah dialihkan kami siap. Intinya itu. Iya, mungkin nanti kita kan juga akan menyusun surat ya dari bagaimana mekanisme teknis terkait pengalihan ini. Mungkin termasuk salah satunya nanti terkait perpanjangan
kontrak P3K ini. Betul. Jadi seperti itu Bapak dari Kabupaten Sukoharjo. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari BKPSDM Kabupaten Tangerang, kami persilakan. Ada kan? Procesan. Apakah BKPSDM Kabupaten Tangerang siap untuk mengajukan pertanyaan? Skip aja dulu Mbak Mita kalau belum siap, karena waktu kita terbatas ya. Oh ya, baik. Oke, selanjutnya dari ini ya BKPSDM Kutai Barat ya? Ya, boleh, silahkan. Ya, baik, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mohon izin kami menyampaikan, dari data yang kami lihat di CISN, itu ada 81 pegawai yang dialihkan, tetapi ada salah satu yang atas nama Albina ini, ibu ini adalah kepala seksi ketenagaan di Dinas Pertanian, tetapi list namanya itu masuk sebagai pegawai yang dialihkan. Jadi mohon arahan untuk status kepegawaian Ibu Albina ini. Terima kasih. Di data SISM-nya, beliau apa sudah dirubah sebagai kepala seksi? Di sini di SISN-nya Bu? Sudah seharusnya. Sudah, tapi dia masih masuk di list ini Bu. Jadi kami mohon arahan seperti apa. Apakah yang bersangkutan itu nanti kita alihkan atau bisa kita konfirmasi melalui SK pengangkatan di dalam jabatan strukturalnya ini. Di jabatan profil data utamanya dicek dulu Bu, pastikan sudah bukan kepala seksi ya, takutnya jabatannya itu masih salah, masih jabatan fungsional. Dulu menduduki jabatan fungsional? Iya. Ya, mungkin sepertinya dia belum terupdate datanya, diupdate dulu datanya. Nanti bisa dikonfirmasi ya Mas Danang ya. Yang penting diupdate dulu di riwayat jabatannya sesuai dengan jabatan yang sekarang gitu ya. Baik, terima kasih. Tapi izin Bu Ika nanti bisa lihat histori yang mengupdate data yang kita konfirmasi ya Bu Ika ya? Iya, ada. Iya, jadi nanti kalau kami butuh historinya Bu Ika, kalau ada yang update dia dari penyuluh pertanian ke jabatan mana kan gitu ya. Kami butuh itu juga ya Bu Ika ya, karena bagian dari yang harus kita telusur gitu. Terima kasih Bu Ika. Ya, lanjut Mbak. Kita sampai 11.50 ya Bapak Ibu. Nanti 11.50 kita akan penutupan oleh Bu Direktur. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ika. Untuk selanjutnya pertanyaan dari BKPSDMD Kabupaten Sumbar Timur kepada Bapak Robi Windy, kami persilahkan. Mungkin jika tidak ada pertanyaan, kami skip ya. Dan untuk selanjutnya pertanyaan dari BKD Banjarnegara, kami persilakan.
next aja Mbak Mik kayaknya. Next aja ya Mbak ya. Baik, selanjutnya dari BKPSDM Kota Tegal, kami persilakan. Selamat siang. Dengaran suara kami? Sudah sangat jelas Pak Arif. Sini Mbak, terkait pengalihan status kepegawaian untuk pengusaha pertanian, di data kami itu ada 13 yang masuk, tapi saat kami download itu ternyata datanya ada hanya 11. Sebenarnya ada 20, cuman itu namanya double. Nah, jadi ada hanya data, kalau kami download 13, cuman di data di layar di tampilannya itu hanya 11. Itu bagaimana untuk selanjutnya? Apakah kami harus kirim manualnya? Apakah nanti ada perbaikan untuk di SISN-nya? Mas bisa share screen nggak? Boleh share screen dong? Biar kita lihat dulu sebentar. Apakah BKPSDM akan konfirmasi? Kayaknya enggak ya, ke KJM-nya aja kayaknya. Jadi tiap kabupaten itu nanti dikasih 10 user dan password ya. Total data 13 ya. Di Ya, sini 13. Ini kan ada data 13 data. Cuman saat kami ada 2 data yang nggak masuk di list ini. Ini sebenarnya ada sampai 20 ya. Cuman ada data 2 orang itu belum masuk. Oke, Mas Hari nanti dibantu ya, dicek ya. Ini kabupaten mana? Kota Tegal. Kota Tegal ya. Iya. Untuk kami download sih ada 13. Berarti download sama itunya munculnya sangat sesuai ya. Iya, sesuai. Iya. Cuman di previewnya sini jadi 20 ya. Iya, dari 20. Oke, kita cross check dulu ya. Tapi di downloadan bener 13 ya. 13. Paling tadi ada yang tidak masuk gitu ya. Iya, ada 2 orang yang nggak masuk di data ini. Nanti yang mekanisme penambahannya kami informasikan kembali ya. Paling hanya itu, karena untuk yang tadi sudah dijelaskan, sudah pertanyaan yang naik pangkat dan lainnya sudah jelas. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Oke, lanjut Mbak Mik. Baik Mbak Ika, untuk selanjutnya dari BKPSDM Kabupaten Probolinggo, kami persilahkan. Jika tidak aja ada, Mbak, skip nggak aja ada ya. orangnya kayaknya. Baik, selanjutnya mungkin dari ini ya Mbak ya, BKPSDM Kabupaten Karawang, dari Ibu Pungki mungkin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Ibu Ika telah memberikan kesempatan kepada kami Kabupaten Karawang khususnya di BKPSDM. Mohon izin bertanya Ibu. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan sedikit tidaknya sudah terjawab ya dari kabupaten kota yang lain. Tetapi mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin membuat resah teman-teman penyuluh pertanian sehingga menitikkan pertanyaan. Salah satunya Bu, punten, apakah ada Bu dasar penyuluh pertanian itu? Kan kemarin katanya di sistemnya ada pemilihan nih, boleh ikut pusat atau tidak menyetujui untuk ke pusat, itu apakah ada dasar khususnya Bu? Pertama itu. Kemudian yang kedua, mohon maaf Bu, sekarang ini kan lagi ada proses kepegawaian ya Bu.
mulai dari uji kompetensinya yang sudah selesai, yang sekarang sedang diajukan rekomendasi untuk praktek BKN-nya, kemudian ada juga yang baru mengusulkan uji kompetensi, kemudian ada juga yang proses untuk kenaikan pangkat, atau ada juga yang mau perpindahan Bu dari instansi kami ke luar, dan ada juga proses-proses yang lain. Nah itu bagaimana Bu kelakuannya? Sedangkan kita verbal ini kan ditunggu tanggal 16 Mei ini gitu. Bagaimana Bu tanggapannya atau solusinya gitu dari kementerian sendiri atas pelaksanaan kami di kepegawaian. Baik, begitu saja Bu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin Mas Danang ya. Ya, yang tadi yang dasar ya. Kalau dasarnya Ibu, dasarnya itu dialihkan semua Ibu. Jadi di Impres nomor 3 itu kan sudah jelas ya. Tapi memang beberapa daerah itu kan jujur kayak TKD-nya lebih besar gitu ya. TKD lebih besar gimana kan seperti itu. Iya. Nah, hal-hal khusus gini kita lakukan aja verbal manual. Iya, betul. Kan hanya sebagian kecil ya, maksudnya Pemda yang memang tunjangannya lebih besar dari Kementan. Nggak apa-apa, tapi buka ruang. Tapi itu termasuk yang verbalnya manual. Jadi ini kayaknya sudah berjalan ya. Kami sudah mapping Pemda-Pemda yang memang tunjangan kinerjanya itu lebih tinggi dari Kementan, kami sudah pegang, termasuk data pegawainya juga, penyuluh pertaniannya kami sudah pegang. Tapi pada prinsipnya memang semua dialihkan. Ada hal-hal khusus itu yang nanti silakan kita merapat, bisa nanti delegasi dari kabupaten atau kota yang merasa tekannya lebih besar ke kami, atau Pak Sekdanya hubungi Pak Sekjen kami, silakan saja. Jadi nanti biar antar pimpinan saja Bu ya, paling seperti ini ya, karena Impresnya kan memang tidak ada pengecualian gitu ya. Kalau kita baca kan nggak ada pengecualian, tunjangan yang lebih besar boleh tinggal, kita nggak ada ya. Nah kalau gini biar antar pimpinan aja yang putuskan, biar kami juga nggak kesalahan gitu, dan BKN juga aman kan gitu ya. Karena dasarnya Impres tadi. Mungkin demikian Bu Ika. Terus yang tadi ya ada yang hukum tadi apa Bu? Hukum untuk kenaikan jenjang atau perpindahan pertama, pengangkatan pertama? Itu untuk kenaikan jenjang Pak. Saat ini kan kita lagi ada bulan untuk praktek BKN melalui AIMUT Pak. Ya. Nah itu sedang proses tuh Pak. Nah bagaimana nih perlakuannya? Sedangkan kita perpal 16 nih, ada juga yang baru ikut uji kompetensi, berkasnya baru kita terima untuk kita daftarkan di aplikasi uji kompetensi. Kalau jabatannya sudah penyuluh pertanian clear ya Bu ya. Berarti kan memang termasuk konfirmasi. Tapi kalau dia baru mau jadi penyuluh itu yang belum bisa. Karena kami lagi freeze dulu. Biar selesai final data, insya Allah nanti ya kalau mau jadi penyuluh pertanian setelah pengalian ini selesai berarti harus pindah dulu ke Kementan gitu ya. Diterima di Kementan, baru nanti mengusulkan jadi penyuluh pertanian dengan peta yang ada di kami. Jadi mekanismenya sudah seperti itu kalau sudah selesai pengalihan. Mungkin gitu Bu Ika. Gimana Bu? Siap Pak, punten. Berarti kalau misalkan yang sekarang lagi proses untuk persetujuan praktek BKN itu berarti lanjut aja dulu ya Pak, walaupun saat ini kan lagi proses verifikasi. Dia lulus hukum ya, udah ya? Udah Pak, udah lulus hukum. Sekarang kita perlu rekomendasi praktek BKN ini untuk kenaikan jenjang jabatan Pak. Nah itu iya. Sekarang kita lagi proses itu. Berarti data namanya sudah ada dong, dikonfirmasi data ya? Namanya harusnya data yang kemarin dikirimkan ya Pak, masih dengan data jabatan yang lama Pak? Iya, data di SISN yang sekarang di menu itu, yang di menu tadi ditampilkan, harusnya namanya sudah ada kan, dia naik jenjang kan? Iya. Harusnya sudah ada. Ya berarti nggak ngaruh ya, kecuali Ibu punya kondisi khusus yang tadi ya, yang antar pimpinan bicara. Siap. Kalau itu ya, bapak-bapak kita aja lah, pimpinan kita yang bicara. Itu ya, Bu Ika, Ibu. Siap Pak, terima kasih Pak. Ya. Siap. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Siap, mungkin selanjutnya Mbak Mit, satu penanya lagi mungkin ya? Satu penanya terakhir ya Bu Ika ya. Baik, kita pilih dari BKPSDMD Kabupaten Kerinci kepada Bapak Hersem, kami persilakan. Ada Bapak Hersem masih di masih di mute. P3K dan
CPNS Oke, terima 2024 kasih. tahap 2 nanti. Awasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada 2 wabarakatuh. tahap. Izin Mbak, kami dari BKPSDMD Kabupaten Kerinci. Di Kabupaten Kerinci ini masih ada penyuluh pertanian pemula yang sebenarnya mereka itu kan sudah beralih jenjang ke pertama dan seterusnya. Tapi ini gimana kira-kira Mbak penyelesaiannya? Apakah kita berhentikan dia sebagai profesional pemula atau tetap juga kita alihkan ke pusat? Mohon izin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Iya Pak, gimana Pak? Ya, pertanyaan terakhir nih. Izin Mbak, halo ya Mbak. Kita Ya. dari Kabupaten Kerinci masih terdapat penyuluh pemula. Nah itu gimana penanganannya Mbak? Apakah tetap kita alihkan ke pusat atau kita berhentikan mereka dari fungsional sementara menurut peraturan kan 5 tahun. Kalau mereka tidak istilahnya alih jenjang ke pertama maka mereka harus diberhentikan dari fungsional. Itu gimana solusinya Mbak? Terima kasih. Ya, Bu Ika. Clear? Bu Ika mau duluan? Kalau sepemahaman saya, yang aturan 5 tahun lepas jabatan itu sudah nggak ada di sepemahaman saya. Cuma nanti mungkin Mas Danang bisa tambahin informasinya ya. Apa mungkin ini di permennya penyuluh pertanian bunyi seperti itu gitu ya. Karena kan sebenarnya yang kita lihat bukan jenjangnya ya Mas ya, tapi jabatan fungsional penyuluh pertaniannya gitu ya, semua jenjang gitu yang Mas Danang ya. Tapi mungkin Mas Danang bisa menambahkan. Baik Pak Erzon, gini Pak, Bapak selama dia ada di daftar konfirmasi, Bapak lakukan konfirmasi dulu. Nah ketika dia ada catatan khusus, dia pemula yang tadi ya, Bapak tolong sampaikan lewat email tadi, email pertanian secara manual. Jadi Bapak konfirmasi, paralel kami nanti segera akan respon apapun yang menjadi atau masih butuh penjelasan dari kami segera nanti respon gitu. Dan jangan lupa Bapak yang akan melakukan konfirmasi by manual dengan email, tolong dituliskan kontak personnya. Jadi siapa yang bisa kami hubungi. Jadi nanti bisa juga kita ketemu di Jakarta atau kami datang dengan tim BKN ke tempat Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu, kita karena sudah instruksi Presiden, kita harus cepat gitu ya. Jadi gitu Pak Erzon, kami siap bantu. Iya maaf Pak Danang, kalau emailnya email kemana nih Pak? Kita belum dapat informasi masalah email tadi, mohon maaf. Oh, izin Bu Ika ya, teman-teman ke sini Pak, saya tayangkan lagi ya. Sudah kelihatan Pak Erzon? Enggak. Enggak apa-apa, saya tunggu Bapak. Saya tunggu. Buat cek maksudnya. Ya, untuk yang lain juga ya, selain Pak Erzon dari Kabupaten Kerinci, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tetap lakukan konfirmasi data. Jika nanti ada hal khusus, silakan di email. Jika misalkan tadi ada dari Karawang ada pertek sudah ada ya, tolong dilampirkan perteknya biar saat kami verbal kami yakin. Misalkan tadi ada yang sudah dilantik menjadi kepala seksi, tolong dilampirkan juga SK pengangkatan strukturalnya, kan gitu kapan kan gitu ya. Nah itu yang harus kami verbal Bapak Ibu. Termasuk Pak Erzon, nanti tolong dikasih catatan di email. Ini namanya siapa, dia pemula, terus apa, nanti tulis saja Pak. Insya Allah nanti segera kami clearan. Udah dicatat Pak Erzon? Sudah Pak, terima kasih Pak Danang. Oke, sama-sama Bapak. Ini demikian Bu Ika, Bu Mita. Izin konfirmasi, BK apakah untuk pertanyaan akan dilanjutkan? Mungkin sudah ya Mbak, tadi kan sudah ada email dari timnya Mas Danang, jadi nanti mungkin bisa, kalau terkait kebijakan bisa di email juga ke sana gitu ya. Mungkin kita penutupan dari Budi saja ya. Baik Ibu Ika. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sesi tanya jawab telah berakhir. Sebelumnya mohon maaf kepada Bapak Ibu yang belum berkesempatan untuk bertanya dikarenakan ada keterbatasan waktu.
Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat untuk kelangsungan tugas kita ke depannya. Jika ada yang perlu ditanyakan lebih lanjut, boleh Bapak Ibu dapat koordinasi atau konsultasi terkait layanan kepegawaian ini kepada Direktorat PPSI ASN PKN, Direktorat Pengadaan Kepangkatan, atau boleh juga koordinasikan ke Kementerian Pertanian. Terima kasih juga kepada Ibu Ika Setiawati, Pak Danang, serta tim atas paparan yang telah disampaikan. Sangat bermanfaat dan penjelasannya yang sangat komprehensif. Semoga pematerian ini dapat bermanfaat dan memudahkan kelangsungan pekerjaan ke depannya. Baik, mohon izin kepada Ibu Direktur PPSI ASN BKN, Ibu Jumiati, untuk memberikan kata penutup. Kami persilahkan. Baik, Mbak Mita, terima kasih banyak. Terima kasih juga tadi Pak Danang, Mbak Ika yang sudah menjelaskan ya dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ini banyak sekali yang raise hand ya, dan mohon maaf tidak semuanya bisa melakukan atau mengajukan pertanyaan dan juga kami berikan jawaban. Nanti mungkin untuk diskusinya bisa saja nanti dalam event ataupun kegiatan berikutnya. Terima kasih tadi kami juga menangkap apa yang menjadi concern Bapak Ibu sekalian di BKD, BKPSDM, BKPP ataupun di dinas. Jadi memang ini tentunya ada hal-hal yang perlu menjadi concern kita bersama kaitan dengan Inpres tersebut. Dan juga kaitan dengan amanah yang memang harus kita penuhi sebagai orang-orang yang bekerja di bidang pengelola kepegawaian. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi memang tadi sudah disampaikan juga oleh teman-teman narasumber bahwa dalam konteksnya nanti proses ini ada deadline-nya, yaitu tanggal 16 Mei 2025. Nah, Bapak Ibu mengkonfirmasi apa yang ada di data yang sudah kami siapkan di SCSN. Nah, dari konfirmasi tersebut, jika ada hal-hal khusus tadi disampaikan oleh Pak Danang, maka itu bisa disampaikan melalui email ke Kementerian Pertanian. Bapak Ibu sekalian, memang relatif singkat waktunya, namun tentunya ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh Bapak Ibu di unit pengelola kepegawaian instansi daerah. Maka untuk itu perlu juga dukungan teman-teman Bapak Ibu di Dinas Pertanian, sehingga mungkin ini yang nantinya akan mendorong kesuksesan pelaksanaan pengalihan ini. Nah, untuk itu ini ada perwakilan juga pada sesi pagi ini dari dinas. Kami harap tentunya nanti bisa terjalin komunikasi dan koordinasi yang efektif sehingga mekanisme yang kita lakukan dalam verifikasi ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya, atas juga diskusinya. Semoga kita bisa laksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya karena memang tujuannya satu, untuk kepentingan bangsa dan negara, dan tentunya juga untuk kemaslahatan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini kami tutup. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu memberikan banyak manfaat kepada orang lainnya, dan juga tentunya selalu memperoleh keberkahan hidup dan juga tentunya hal-hal baik dalam hidup kita. Sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih buat kawan-kawan yang udah nonton. Saya mau lanjut, ada kerjaan lain ya. Terima kasih Ibu Jumiati atas kata penutup yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian berakhir